سواك عند خلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا إن الكبائر بالغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب واجعل رجائي لديك واجعل حسابي غير منحجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا أبر بقولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير فما أحد أبر بقولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه البدء من أراد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى روح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم شيخ الإسلام الزكريا بن صالح رحمه الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله لم نفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita masih bicara masalah hal-hal perbuatan-perbuatan yang bisa merusak puasa, bisa membatalkan puasa. Sekarang bacaan kita adalah wal waqfu fi duburin kafurin. Itu tadi yang lembaran kecil dikasih itu bahasannya kemarin tentang inzal. Kemarin saya katakan tentang lagi mokok dan error itu udah bagus, itu saya buatkan itu dibaca aja, dipahami bahasa Arab ya. Itu kemarin udah jelas kan tentang inzal. Yang membatalkan dan merusak puasa berikutnya adalah hubungan badan fi duburin, lewat pintu belakang. Nah, kita pakai istilah pintu belakang, pintu depan. Lagi puasa kemudian suami istri hubungan badan tapi lewat pintu belakang, bukan lewat pintu depan. Itu hukumnya kakuburin, sama saja seperti hubungan badan lewat pintu depan. Jadi jangan beralasan bahwa saya lewat pintu belakang, lewat pintu depan. Walaupun pintu belakang sama aja seperti lewat pintu depan, batal berpuasa. Ya. Aikal wati fihi, artinya sama seperti hubungan badan pada pintu depan. Yang dia lakukan lewat pintu belakang sama hukumnya seperti lewat pintu depan. Bisa iri ahkamihi, pada seluruh hukumnya. Jadi perlu ada penjelasan lebih lanjut bahwa hukum-hukum hubungan badan lewat pintu belakang sama hukumnya dengan ya hubungan badan lewat pintu depan. Apa saja dikatakan hukum-hukumnya? Yang pertama yaitu bisa merusak ibadah. Contohnya lagi puasa, kalau lewat pintu depan rusak puasanya, lewat pintu belakang rusak puasanya. Wudu, orang udah wudu kemudian dia hubungan badan lewat pintu belakang, sama aja dengan lewat pintu depan. Masih bujangan ngerti gak sini kalau saya bilang pintu depan pintu belakang? Kalau yang bawa sudah ngerti, yang masih bujangan ini ya ngerti kali ya, lewat pintu depan, lewat pintu belakang ya. Iya, itu dapur ya. Nah, jadi batal wudunya, sama seperti dia hubungan badan lewat pintu depan. Sholat gitu juga, sama batal juga. Haji gitu juga. Dia lagi melaksanakan ibadah haji, lagi umroh haji, ihram haji, dia lagi ihram haji. Kan di antara salah satu larangannya adalah tidak boleh hubungan badan. Nah, dia hubungan badan tapi lewat pintu belakang dengan alasan blokan pintu belakang, sama aja dengan dia lewat pintu depan. Itu yang dikatakan merusak pada seluruh hukum-hukumnya, sama seperti hukum-hukum seluruh hukum-hukum hubungan badan lewat pintu depan. Begitu juga tentang kewajiban bersuci. Kalau orang hubungan badan lewat pintu depan, dia wajib mandi hadas besar. Maka ketika dia hubungan badan lewat pintu belakang juga wajib mandi hadas besar. Ya, ghusl janabah sama. Ya. Kemudian masalah kafaroh. Kalau orang lagi puasa, kemudian di siang hari dia hubungan badan lewat pintu belakang depan,
maka dia kena kafarah denda, yaitu memerdekakan budak. Kalau nggak mampu maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, dia lagi puasa, di siang hari dia hubungan badan, tapi lewat pintu belakang, sama aja dengan lewat pintu depan. Ya. Kemudian masalah iddah. Seorang istri yang ditalak sama suaminya itu ada masa iddah. Masa iddah artinya masa menunggu. Berapa lama? Dari mulai diceraiin sama suaminya 3 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya kalau cerainya cerai hidup. Tapi kalau cerai mati 4 bulan 10 hari lebih. Jadi bukan 3 bulan, 4 bulan. Jadi itu yang 1 bulan itu rekenannya apa? Masa berkabung. Nah, sekarang umpamanya ada orang suami istri, ya habis nikah kemudian hubungan badan, ini kena lagi babnya, udah gak apa-apa cerita masalah terus begini ya. Habis dia nikah kemudian hubungan badan lewat pintu belakang. Habis begitu dia ceraiin istrinya, ya maka itu ada masa iddahnya juga, ya masa iddahnya. Masa iddahnya artinya apa? Menunggu siapa tahu mantan suaminya mau balik lagi. Selama masih 3 bulan 10 hari masih bisa balik. Pengertian balik, dibalik aja, nggak pakai nikah lagi. Kecuali kalau masa iddah udah habis 3 bulan 10 hari, udah 4 bulan, dia mau buat keluaran lagi perempuan itu, ya nikah baru. Ya nikah baru, karena masa yang dikasih ya 3 bulan 10 hari udah lewat. Nah, kalau hubungan badan lewat pintu belakang sama aja. Ya, habis hubungan badan pintu belakang kemudian saya istrinya, maka ada masa iddahnya. Masalah rujuk gitu juga. Kalau ada perempuan yang ditalak 1, talak 2, itu ada masa rujuknya. Tadi dikatakan 3 bulan 10 hari. Kalau talak 3 nggak ada masa rujuk. Talak 3 itu udah talak bagi kubro besar. Maka kalau si laki-laki pengen berkeluarga lagi sama mantan istrinya sebelum talak 3 itu harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama harus si istri itu setelah habis masa iddahnya kawin dulu sama laki-laki lain. Kemudian syarat yang kedua, hubungan badan lewat pintu depan sama laki-laki itu setelah nikah tentunya. Nah, habis itu yang keempat, diceraiin sama laki-laki kedua tadi. Habis diceraiin kan ada masa iddahnya tuh. Nah, masa iddahnya habis 3 bulan 10 hari, baru mantan suami yang pertama boleh apa? Rujuk atau nikah? Nikah, bukan rujuk, nikah dari awal. Kayak ada saksi, ada pembuka ada wali, ada mas kawin, kayak pengantin baru aja gitu, ya. Walaupun udah sama-sama berubah enggak, ya. Karena sudah talak 3, namanya talak bain kubro, ya. Nah, jadi orang yang hubungan badan dalam pintu belakang juga ada masa rujuknya. Musyawarah juga. Musyawarah artinya semedaan. Semedaan itu apa? Karena lantaran pernikahan. Umpamanya ada seorang laki-laki nikahi janda punya anak perempuan perawan. Ini si laki-laki kalau udah hubungan badan sama istrinya, maka si laki-laki itu tidak boleh nikah sama anak si istri itu. Ya, saya ulang lagi. Seorang laki-laki nikah sama janda punya perawan. Nah, habis dia nikah kemudian istrinya diceraiin atau istri meninggal. Pertanyaannya, bolehkah si laki-laki itu menikahi anaknya si istri? Tidak boleh. Itu namanya sebab musyawarah, sebab persemedaan, sebab perkawinan. Ya. Nah, sekarang ada seorang laki-laki nikah sama janda, punya gadis. Kemudian habis nikah hubungan badan tapi lewat pintu belakang. Habis itu bercerai. Bolehkah si mantan suami itu menikahi anaknya si perempuan tadi? Tetap gak boleh juga. Jangan beralasan loh, kalau saya lewat belakang, gua lewat pintu depan. Ya, salah dewek, apa lewat pintu belakang, itu sama. Itu dikatakan di sini halwat fihi visa ini ahkamihi, itu panjang lebar juga.
Sama saja hubungan badan lewat pintu belakang sama seperti hubungan badan lewat pintu depan pada seluruh hukum-hukumnya yang tadi saya sebutkan itu. Illa fi hillin, ya, li khabarin innallaha la yastahyi minal haqqi la ta'tu an-nisaa fi adbarihinna, rawahu Syafi'i wa sahhahu. Nah, kecuali yang berbeda, makanya sama tuh hukumnya antara hubungan badan lewat pintu depan sama belakang sama tadi saya sebutkan. Nah, kecuali, ini beda nih. Kecuali katanya yang berbeda itu fi hillin, ya. Kecuali berbeda itu pada hukum hubungan badan pada pintu depan itu dari segi boleh dan tidaknya. Itu ini berbeda nih. Kalau biar suami istri hubungan badan lewat pintu depan, itu memang yang diperintahkan begitu. Nah sekarang bagaimana biar suami istri, dia suami istri tapi hubungan badan lewat pintu belakang, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang boleh pintu depan. Nah itu perbedaannya. Kalau tadi disebutkan sama semua tuh, antara pintu depan pintu belakang tadi disebutkan begini segala macam sama. Nah ini dari segi kebolehan hubungan badan pada istri dan pintu depan dan belakang bedanya di mana? Bedanya kalau pintu depan dibolehkan, kalau pintu belakang diharapkan. Berdasarkan hadis Rasulullah, sesungguhnya sesungguhnya Allah la yastahyi minal haqq, tidak malu dari kebenaran. Ini seperti menjelaskan hukum kayak begini, ini sebenarnya kan gak enak. Tapi ini kebenaran, kita gak usah malu. Karena kalau dijelasin juga nanti jadi malah gak tahu. Ya, karena gak tahu akhirnya apa? Dilanggar hukum. Nah, biar berat ya udah berat dikit. Ya berat dikit. Nah, gitu dijelasin. Ya gak ada anak kecil ini. Itu ada anak kecil ya. Nah, gak ada anak kecil ini. La ta'tun nisaa fi adbarihinna. Kata Rasulullah, janganlah kamu datangi istri-istri itu dari arah belakang mereka, dari pintu belakang mereka. Nah, gitu. Itu artinya apa? Larangan. Kalau pintu depan memang itu yang disuruh, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i mensahihkan hadis ini. Wa fi tahlilin lizaujil awwali. Juga perbedaan hukum antara hubungan badan lewat pintu depan dan pintu belakang tentang penghalalan untuk suami yang pertama. Yang tadi saya cerita itu. Talak 3, talak baik kubro. Maka syaratnya supaya mantan suami tadi boleh nikah lagi dengan perempuan itu, harus perempuan itu tadi sebutin dan nikah sama laki-laki lain, sudah hubungan badan. Dan hubungan badannya itu hubungan badan lewat pintu depan. Ya, kalau seandainya perempuan itu yang di talak 3 dia nikah lagi sama laki-laki lain, kemudian sama laki-laki itu hubungan badan lewat pintu belakang, kemudian diceraiin, habis selesai iddahnya, maka laki-laki pertama belum boleh nikahin perempuan itu, karena dia dianggap masih belum nikah. Kenapa? Karena belum hubungan badan lewat pintu depan. Ya perlu ditanya tuh, ya katakanlah jadi seperti itu. Perempuan sudah kawin lagi, udah hubungan badan, cerai, habis iddahnya. Nah, mantan suami balik lagi, teleponnya, lu udah ternyata udah diceritain lagi sama laki lu. Nah, mantan suami istri lu gua aja diketahui. Iya bang, maaf. Ya gua pengen rumah tangga lagi dulu, karena udah masa idah atau masa idah udah habis. Perlu tanya, ya biar normal dikit. Lu waktu sama laki-laki yang kedua hubungan badan lewat pintu depan, pintu belakang. Depan bang. Ya udah deh, kalau itu gua nikah sama lu. Memang nggak begitu. Lah kalau lewat pintu belakang, gua belum boleh nikah sama lu. Itu perbedaannya. Ya. Nah, jadi itu dikatakan di situ. Wa fi tahlilin lizaujil awwali, juga dikecualikan pada penghalalan untuk
suami yang pertama. Itu kalau talak 3 ya. Baik kubro. Ya, ikhtiyar lahu, karena untuk berhati-hati bagi si suami tadi. Walil khabarin warada fihi bis sahihaini, dan juga ada hadis yang datang tentang itu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadisnya sini tidak ditampilkan. Wa fi tahsinin, dan juga tentang muhson. Ini memang yang jarang dijelaskan dan jarang terjadi kali ya. Jadi zina itu ada 2 macam. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang pernah nikah. Yang pernah nikah dan hubungan badan sama istrinya itu lewat pintu depan. Habis dia begitu, habis sudah dia nikah, dia hubungan badan sama istrinya lewat pintu depan, kemudian dia berzina sama perempuan lain. Maka itu laki-laki namanya zina muhson. Perbuatannya adalah zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang pernah nikah dan hubungan badan lewat pintu depan. Kalau yang melakukan adalah masih gadis atau masih jejaka, itu namanya ghairu muhson. Kalau yang muhson apa hukumannya? Dia dirajam, disambit sampai pakai batu yang kecil sampai mati. Kalau dia ghairu muhson masih bujangan, dia dijilid, dicambuk, dipecut sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, sekarang ini ada orang, lagi-lagi mohon maaf ini jelasin lagi, ada orang nikah, habis dia nikah hubungan badan sama istrinya tapi lewat pintu belakang. Habis itu dia pergi kemana? Dia berzina sama perempuan. Nah, si laki-laki itu termasuk zina muhson atau ghairu muhson? Dia termasuk ghairu muhson. Lah, kan dia udah nikah, tapi dia nikah hubungan badan sama istrinya lewat pintu belakang, bukan lewat pintu depan. Kalau seandainya ketika itu dia lewat pintu depan, maka dia termasuk zina muhson, dia dirajam. Tapi karena waktu itu dia sama istrinya lewat pintu belakang, maka dia dicambuk, dipecut sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini perbedaannya. Wa fi tahsinin, di dalam masalah ihsan atau muhsan, li'annahu fadilatun, karena ihsan itu ya ada suatu kelebihan, wala tunalu biha hadhihi radilati, wala tunalu biha hadhihi radilati, maka itu keutamaan kelebihan itu tidak didapatkan dengan perbuatan yang hina ini, dengan sebab hubungan badan lewat pintu belakang. Maka tidak terjadi yang namanya muhsan. Kayaknya di bahasannya agak berat juga nih. Maksudnya berat dipahami kayaknya. Ya, paham gak kira-kira nih? Ya, iya. Perasaan saya kayaknya gitu susah dipahami. Mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Wa fi unnatin, juga pada orang yang impoten. Ya, impoten. Impoten itu adalah seorang laki-laki yang tidak bisa hubungan badan sama istrinya karena punya penyakit tertentu. Ya, jadi kerjaannya tidur mulu. Ya, nggak mau bangun tuh tidur mulu, pules mulu. Ya, karena bininya ngantuk mulu bang. Ya, makan apa sih? Ya, ini udah siap kok, nggak bangun-bangun masih tidur aja. Nah, itu namanya orang impoten tuh, punah. Ya. Ya kalau dia impoten nggak bisa berhasil itu. Illa yahsulu bidzalika maqsud zaujati. Karena dalam keadaan impoten itu tidak berhasil keinginan istri. Keinginan istri karena suaminya lagi impoten bisa terlaksana tidak keinginan istri? Ya enggak. Ya enggak bisa. Udah ke istri marah-marah mulu udah. Ya. Ya bukan istri doang, laki juga marah-marah juga. Ya.
Kata lakinya, gue pengen melek tapi aku ngantuk mulu dah, gitu ya. Kata lakinya gitu ya. Kasih jamu kali gue biar gue segar, mata gue melek, gitu, tidur mulu. Jadi laki istrinya marah-marah, suami juga marah-marah juga, sama aja, ya. Nah, gitu. Wa fi annahu la yasbutu bihi talabu fil ilahi lidzalika. Dalam hal itu bahwasanya ya tidaklah gugur kalau ada orang yang hubungan badan lewat pintu belakang tuntutan fil ilah, ya, di dalam sumpah suami. Kalau ada seorang suami bersumpah, mudah-mudahan dalam suami yang ada di takwa ini, demi Allah saya tidak akan hubungan badan sama kamu, baik disebutin lamanya atau tidak, 4 bulan lamanya, atau kalau disebutin lamanya, jadi udah jadi itu. Nah, kalau dia mau hubungan badan sama istrinya, dia harus bayar kafar, bayar denda. Ya, apa dendanya? Dendanya yaitu memberikan makan yang 10 orang paling miskin, atau kalau enggak berikan pakaian 10 orang paling miskin, atau kalau enggak puasa 3 hari. Laksana dulu itu salah satu, baru hubungan badan. Ya, begitu. Nah, sekarang kalau ada orang yang hubungan sama suami istri, udah hubungan badan, tapi hubungan badan lewat itu belakang, dia suami bersumpah, ya Allah saya tidak akan hubungan badan sama kamu, dan suami pada istrinya. Nah, itu disitu dikatakan biar dia waktu itu lewat hubungan badan lewat itu belakang, tetap tidak menggugurkan masalah apa? Masalah tuntutan ilah ini. Artinya apa? Kalau dia mau hubungan badan harus bayar kafaroh, salah satu antara 3 tadi, memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Nah, begitu. Dikatakan wa fi annahu la yasqutu bihi talabu fil ilahi lidzalika. Ya. Pada dosen tidak gugur dengan sebab hubungan badan lewat pintu belakang tadi, tuntutan fil ilah pada sumpah suami yang untuk tidak mencampuri istrinya lidzalika lantaran ya diada berusuli maksud zaujah, antara tidak berhasil maksudnya istri tadi. Wa fi annal fikra. Sekarang Israel 1 menit. Udah baca sih gue ya, ini bawahnya berat juga nih, sudah dulu deh. Berat ya. Berat pemain ini. Sekarang udah berapa nih? 15 ya? Hah? 16. Dan dulu deh, udah baca kitab yang dua. Lagi kalau banyak kita lupa lagi, dikit-dikit aja biar ingat. Ya. Nanti juga masalah gadis dan janda nanti ada bedanya juga. Nah, janda kebab, sedangkan janda yang dihubungi sama suaminya lewat pintu belakang aja kayak begitu, apalagi janda kebab itu belum diapa-apain, belum dicolek-colek, itu lakinya belum lewat pintu depan belum, apalagi pintu belakang ada, nggak sama sekali, itu lebih ini lagi dia, ya artinya lebih hukumnya ya kayak gadis lah, ya namanya janda tapi dia masih gadis, belum apa-apain gitu. Hukumnya sama dengan gadis. Ya. Apa? Salah satu. Ya. Yang talak tiga. Kalau talak satu itu nggak perlu nikah lagi. Jadi kalau talak satu itu kan masa idah. Masa idahnya masa menunggu. Siapa tahu dalam 3 bulan sekolah itu si suami mau balik lagi. Kalau balik lagi nggak pakai nikah. Mau balik lagi dulu nih, udah balik. Itu talak satu. Talak dua gitu juga. Nah kalau talak tiga nggak ada rujuk, harus kawin lagi, tapi dengan memenuhi 4 syarat tadi. Sebelum waktu dan nikah dulu dengan laki-laki lain, sudah hubungan badan lewat itu, depan lewat laki-laki itu, dicerai
masa idahnya dari laki-laki itu baru pada suaminya nikah lagi. Kalau laki-laki itu gak ada masa idah. Karena pengertian masa idah itu menunggu masa kosongnya rahim. Nggak perlu, kalau laki umpamanya nih, kalau sadisnya gitu, istrinya baru meninggal dia mau kawin lagi, boleh. Jangan begitu, istrinya masih ada di kawin lagi, boleh. Lagi udah meninggal. Itu menunggu artinya apa? Melihat kosongnya rahim. Karena kalau belum 3 bulan 10 hari dia nikah lagi, pas dia nikah lagi dia hamil, bisa jadi itu benih dari suami pertama. Karena benih itu, sperma itu masih bisa membuahi selama 3 bulan. Kalau 3 bulan itu kan dia sudah head 3 kali, udah suci banget itu gitu. Ya, makanya ada masa idah supaya nanti keturunan berikutnya ada ragu-ragunya. Nah, siapa nih? Anak dari mata suami pertama atau mata suami ini? Ya tanya aja, waktu suami ini nikah sama perempuan itu udah masa idah belum? Habis, ya udah, anak belum berarti. Hubungannya kayak lu nih. Iya, jadi laki-laki itu gak ada masa idahnya. Baik, sekarang kita bicara masalah hati ya, anggota badan yang berupa hati. Harus dibahas sendiri sedikit. Hati itu katanya alladzi huwa sayyidul jawarihi. Hati itu merupakan tuannya seluruh anggota badan. Anggota badan yang lain bergerak lantaran hati. Tangan mau mukul karena kata hati pukul, kaki mau melangkah ke tempat yang jauh, gelap, libis, karena kata hati pergi ke sana, maka kaki melangkah. Semua gitu, mulut, ya, mata, telinga, itu dikatakan sayyidul jawari. Wa malikul a'dha'i, dan itu hati merupakan rajanya dari anggota badan. Ya, jadi rajanya dia. Makanya dalam Al-Quran yang kemarin saya sebutkan waktu lagi acara ratiban itu, Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman yang menceritakan kata-kata Nabi Ibrahim ketika ingin meninggalkan Hajar sama Ismail kecil, izin Ismail, ya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah hati manusia rindu ke tempat ini. Jadikanlah hati manusia rindu kepada Ka'bah. Nah, sekarang kita rindu. Nah, itu dikomentari oleh Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya. Wa khassal af'idata bidzikri, Allah mengkhususkan hati di situ dalam sebutannya faj'al af'idatan li'annal quluba salatinul a'dha, karena hati itu rajanya anggota badan. Hati rajanya anggota badan. Idza kanat ilahil qulub, kalau hati udah pengen sesuatu, sa'atil ajsadu lahu qahran, maka itu anggota badan yang lain tunduk kepada hati. Ente dulu masih bujangan waktu lagi pacaran, mana mati apa gelap, waktu itu belum ada lampu, belum ada listrik, gelap, limbis lagi jauh, gaul pergi juga. Kenapa? Karena hati udah pengen ketemu. Sehingga rasa takut gak ada gitu. Kaki juga rasa malas untuk jalan, biar belok, biar nyeblok. Kagak, udah enak juga udah. Nah, udah hati. Nah, itu kita kan. Ya, jadi kata Al-Farabi semacam itu. Annal quluba ya salafitul aqwa, idza hadat ilail qulub sa'atil ajsadu lahu qahran, maka semua anggota badan itu tunduk kepada apa kata hati. Wa huwa ma'danul aqaidi wal akhlaqi wan niyyatil madhmumi minha wal mahmudi. Hati itu merupakan tempat simpanan, tempat untuk menyimpan akidah. Akidah itu dalam hati. Ya, jadi yang namanya itu akidah itu qaulun bil lisan, diucapkan dengan hati, ya. Kemudian qaulun bil lisan diucapkan dengan hati, kemudian disimpan dalam hati, diucapkan dengan lidah, disimpan dalam hati, dan dilaksanakan dengan panca indera, ya. Wa af'alun bil arkan. Jadi itu namanya yang namanya akidah. Jadi hati ini tempat menyimpannya akidah, dan tempat menyimpan akhlak, dan tempat menyimpan niat yang tercela,
ya, dan juga tempat menyimpan niat yang terpuji. Jadi semuanya itu niat kita yang baik dan tercela ada di hati, ya, begitu. Akidah di hati, amal ada di hati. Wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa liman tahharahu wa zakkahu 'anil qaba'ir radha'il. Dan tidak akan bahagia dunia akhirat kecuali bagi orang yang mensucikan hati, yang membersihkan hati dari sifat-sifat yang jelek dan sifat-sifat yang hina. Nah, gitu. Jadi kalau mau bahagia hidup dunia dan akhirat, hati sucikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Beruntung orang yang membersihkannya dan rugi orang yang mengabaikannya. Ya, orang yang mengotorinya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan, ya, yaitu wa zayyanahu wa hallahu bil mahasin. Para jamaah, sebelum kita baca doa, baca Fatihah, harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang telah bermanfaat hartanya di sholat kita ini. Kemarin saya terima itu infak dari Ibu Romlah Abdullah sebanyak atas besar 400 rupiah yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum Bapak Abdullah bin Saidi, Ibu Guna binti Buncit, Saudara Sarmubi bin Abdullah. Ya, juga kita baca Fatihah dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada orang yang lagi sakit, keluarga kita semua, dan juga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjaga anak-anak kita sedang belajar pada dia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا من بعده ضرا مقصودا ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ميت معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما دوام فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.